Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wak, ketemu lagi dengan aku M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel sebuah channel yang menyajikan hiburan tentang cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan menceritakan cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri yang ku beri sebuah judul. Tapi Wak, bentar dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan tombol loncengnya, biar Wak semua di sana bisa melihat video-video terupdate dari M360 Channel. Nah Wak, kali ini aku akan bercerita sebuah judul Arwah Gentayangan Seorang Kakek Tua, Korban Diresang oleh Buaya. Inilah ceritanya. Nah Wak, cerita diawali saat di kampung kami mulai musim penghujan. Karena musim penghujan ini sangat mengganggu bagi para petani atau peladang yang mempunyai kebun kelapa sawit ataupun kebun karet, Pak. Karena kebiasaan di kampung kami, kalau mulai musim hujan datang, air sungai mulailah naik ke darat atau dikatakan dengan banjir. Nah, ketika saat hari mulai banjir dan hujan terus turun menurun, di kampung kami Wak dilarang untuk pergi ke beladang atau pergi ke kebun kelapa sawit atau ke kebun karet. Ini sebabkan bila sungai di belakang kami, di belakang rumah kami, sungai Dua meluap dan airnya masuk ke daratan ke kebun kelapa sawit, bakal ada buaya-buaya yang nyasar ke darat akan memangsa ke daratan Wak. Di sini kami pun semua nggak akan berani pergi beladang atau melihat kebun kelapa sawit di saat musim penghujan, apalagi banjir. Aku pun gak berani keluar Wak kalau udah musim penghujan. Jadi aku bermain dengan teman-teman hanya di depan rumah dan kadang di halaman depan rumah teman juga ya Wak. Gitulah kami kalau udah musim penghujan, musim banjir, kami dilarang untuk mandi-mandi ke sungai. Jangankan mandi ke sungai, untuk jalan-jalan ke kebun kelapa sawit aja kami dilarang. Bahkan orang-orang tua, orang dewasa tidak diperbolehkan untuk berladang karena banjir. Disebabkan kalau di kampung kami bila sungai meluap, akan ada buaya yang akan naik ke darat. Karena apa Wak? Sungai itu meluap, buaya pun kesempatanlah mencari mangsa ke darat, naik ke darat Wak. Makanya diwanti-wanti kepada masyarakat di kampung kami, bila banjir jangan coba-coba untuk berladang. Tapi Wak, ada sebuah keluarga, seorang kakek tua, dia sangat bandel Wak. Padahal sudah tahu dan diberi tahu bahwasanya kalau hujan dan banjir jangan pergi beladang. Tapi kakek ini Wak, kita sebut aja namanya Wak Burhan. Nah Wak Burhan ini Wak, orangnya tuh keras kepala dan bandel Wak. Jadi Wak, waktu musim penghujan ini, suasana pun masih hujan, sementara ladang banjir, dia permisi kepada istrinya. Dibilangnya gini sama Wak Burhan, "Mak, aku mau lihat ladang kita dulu mau ku dodos dulu, atau ku egrek daun-daun pelepah sawit yang apa nih." Dibilanglah sama istrinya, "Jangan bang, ini banjir. Nanti ada hewan-hewan buas seperti buaya atau ular bang. Karena kalau udah banjir, ladang kita terendam air, bahaya," katanya. Tapi Wak Burhan ini bandel Wak. Dia bersikukuh dan tetap ingin pergi ke ladang. Nah, Wak Burhan dan istrinya ini mempunyai dua anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak pertamanya saat itu mendengar percakapan kedua orang tuanya ini dan mendengar bahasanya ayahnya akan pergi beladang, padahal hujan
turun dan mulai banjir. Anaknya yang pertama ini pun mengatakan, "Pak, udahlah, nggak usah lah ke ladang. Besok aja tunggu-tunggu reda hujannya," katanya kan. Bahaya. Apalagi kalau udah sungai buah itu meluap, buaya sama ular-ular piton naik ke darat. Nanti entah apa-apa yang terjadi sama bapak. Begitulah kata anaknya yang paling tua ini. Tapi apa, Wak? Dasar kelas kepala, bandal, ya kan? Dibilangnya, gak apa-apa itu, katanya. Aku cuma melihat, cuma mau ku apa aja, egrek-egrek batang pelepah-pelepah yang sudah turun ke darat, katanya gitu lah. Gitu, Wak. Dia pun mempersiapkanlah barang-barang yang akan pergi ke ladang dengan bandalnya. Padahal istri dan anaknya sudah melarang, sudah mewanti-wanti, sudah memberitahu bahasanya jangan pergi beladang saat banjir. Tapi dasar Wak Burhan ini pun bandal, Wak. Dia bawa bekal, ya kan, bawa egrek. Nah, bawa egrek, bawa parang dengan sepatu boot, pergilah dia ke ladang. Dengan berjalan kaki. Saat berapa meter, istrinya pun berkata kepada anaknya yang paling tua, "Bang, kau ikuti itu bapakmu. Bantu entah apa-apa terjadi nggak tahu kita," katanya gitu kan. Kata istrinya kepada anaknya yang paling tua tadi. Anaknya pun berkata, "Nanti mak, aku apa dulu, nanti ku susul bapak," katanya kan. "Akan ku ikutilah," katanya. Kelang berapa menit, 15 menit kemudian bapaknya sudah mau mendekati ladangnya, Wak. Nah, di saat inilah anaknya mulai mengikuti bapaknya ke ladang. Sesampai di ladang, Wak, dilihatnya memang banjir ladangnya. Kebetulan ladangnya ini tidak berapa jauh dari sungai. Jadi ladangnya di pinggir sungai. Dia pun pertama tertegun nak melihat ladangnya. "Waduh, banjir ini, cuman mau panen," katanya kan. "Kalau ku panen jatuh lari ke sungai," katanya gitu lah ya kan. "Pelepahnya pun dah banyak yang tua ini, menjeluntai-juntai ke bawah. Bahaya ada," kata dia gitu kan. Nah, dipasanglah egreknya ini, Wak. Maksudnya untuk mengegrek pelepah-pelepah yang tua tadi, membersihkan atau merapikan pohon kebun kelapa sawitnya. Nah, saat dia asik mengegrek-ngegrek, Wak, kan. Nah, ginilah, Wak, dari pinggir-pinggir gitu kan. Tanpa sadar, Wak. Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, di sekitar sungai situ sudah ada muncul kepala binatang buas, rajanya sungai atau rajanya air. Nah, ketika itu kepala buaya mulai naik ke permukaan. Tapi Wak Burhan ini tidak menyadarinya. Dia asik mengegrek. Diegreknya lama-lama tanpa disadarinya, Wak Burhan ini mulai mendekati ke pinggir sungai. Disinilah kejadian horornya, Wak. Di saat sedang asik-asiknya dia mengegrek, buaya tadi dari sungai mulailah mendekatinya secara perlahan. Seperti yang Wak tahu ya, buaya ini mengintai atau memangsa. Dia sangat perlahan dan memantau keadaan, apalagi bila di air. Itulah daerah kekuasaannya buaya. Nah, buaya itu perlahan sampai di ujung tepian daratan yang sudah tergenangi air karena banjir. Mulailah dia merayap dengan separuh badan ke darat dan tangannya itu atau kakinya jalan di bawah air yang daratan yang sudah digenangi air. Wak Burhan ini nyantai, Wak. Dia tidak mengetahui bahwasanya ada hewan buas, buaya mengintai dan bahkan merenggut nyawanya. Dia nggak menyadari bahwa nyawanya akan melayang di saat itu, di saat musim banjir dan hujan. Dengan asiknya dia mengegrek, Wak. Krek, krek, krek. Nah, sedang asik dia menghadap ke arah depan sana, Wak. Dia membelakangi buaya. Buayanya semakin mendekat, Wak. Merayap semakin mendekat. Sejarak sekitar 2 atau 1 meteran, Wak. Nah,
Wak Burhan nyantai gini Wak, dia menyadari belakang dia sudah ada buaya besar muara yang siap menerkamnya Wak. Nah ketika asik gini jatuh pelepah pak, lalu kemudian buaya itu pun langsung prak merenyang Wak, coba merenyang dan menggigit kaki Wak Burhan ini. Sementara itu Wak Burhan kaget karena kakinya sudah mulai tergigit oleh mulut buaya. Dia pun coba melawan Wak, tapi Wak namanya udah tua. Wak Burhan ini sampai kakinya nggak terlepas karena gigitan. Nah namanya buaya Wak, jangan coba-coba Wak ya melawan buaya di air. Buaya ini ketika menggigit kakinya itu Wak, diseret lah, mau diseret ke dalam sungai. Wak Burhan ini coba menahan dengan memegang pelepah-pelepah yang sudah menjuntai itu Wak. Nah dan menjerit tolong, 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 itulah kata-kata Wak Burhan. Sementara kakinya sudah dicengkram oleh gigi-gigi yang tajam buaya tersebut. Nah dia diputar nyawa sama buaya ini Wak, digulang-guling, gulang-guling, gulang-guling, diguling-guling itu badannya Wak Burhan ini. Di saat perkelahian antara Wak Burhan dengan buaya, anak laki-laki yang pertama tadi mulailah sampai ke ladang atau perkebunan kelapa sawit milik bapaknya. Dia pun mencari bapaknya. Ditengok kiri kanan, kok nggak ada bapakku nih. Dipanggil lah ya kan, Pak, Pak, gitu kan. Sementara dia tidak tahu bapaknya diserang oleh buaya tadi. Dia pun terus berlari mencari bapaknya di sekitaran kebun kelapa sawit. Nah, ketika dia mulai masuk ke daerah pinggiran sungai, dia mendengar suatu percikan air yang sangat keras gitu Wak. Berlarilah. Betapa terkejutnya Wak saat anaknya mulai mengetahui bahasanya bapaknya diserang buaya. Udah dengan sigap dan cepat, anaknya merangkul atau mengambil kedua tangan bapaknya Wak. Jadi Wak, bapaknya jadi rebutan antara buaya dan anaknya. Buaya ini menggigit kakinya. Nah anaknya memegangi tangan bapaknya untuk tarik-tarik anak. Nah namanya buaya sangat pintar Wak. Diguling lagi Wak, diputar lagi Wak, diputar, dan anaknya ikut berputar. Dan saat terlepas tangan bapaknya dari pegangan anaknya, buaya itu kembali menggigit separuh pinggang ke bawah, dicengkramnya dengan gigi yang tajam Mbak. Crek. Saat itu juga anaknya sadar dengan cepat, dirangkulnya bapaknya, dipeluknya kepalanya untuk bertahan. Mulailah tarikan-tarikan lagi Pak, saling tarik menarik. Namanya buaya di air sangatlah berkuasa. Takkan bisa kita melawan kalau udah di air. Dengan berlahan dia mulai mendekati ke pinggir sungai. Nah ketika saat itu saling tarik menarik, crek, terbelah dualah tubuh Pak Burhan ini, Wak Burhan tadi. Dengan anaknya tidak tahan menjerit, ya kan, bapak gitu, melihat jelas di depan matanya tubuh bapaknya terbelah dua oleh gigitan buaya tadi. Jadi anaknya ini merangkul bapaknya dari kepala sampai ke pinggang. Pinggang ke bawah sudah dibawa oleh buaya ke sungai. Jadi potongan ke bawah tadi sama buaya dibawa ke sungai. Pergilah buaya itu menyantap bawah tadi, tubuh bagian bawah tadi Pak. Menangis sejadi-jadinya lah anaknya melihat di depan kedua matanya dengan saksi yang sangat jelas bapaknya dimangsa dan diterkam oleh buaya. Dipeluknya erat tubuh bapaknya yang sudah terbelah. Dia menangis sejadi-jadinya sambil menjerit, bapak, bapak, adanya. Jeritan itulah membuat warga sekitar mendengar ada jeritan. Dengan seketika itu warga-warga setempat yang dekat dengan sungai tadi
ataupun dekat tetangga-tetangga Wak Burhan tadi berlarian mencari sumber suara yang minta tolong dan jeritan tadi. Akhirnya warga pun menemukan Wak Burhan dan anaknya saling berpelukan dalam posisi keadaan yang sangat mengenaskan. Wak, anaknya memeluk tubuh separuh bapaknya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Mereka pun sekeluarga terharu melihatnya dan sangat sedih. Dan anaknya kemudian pingsan dalam memeluk tubuh Wak Burhan. Sehingga itu warga pun cepat-cepat menolong keduanya, lalu dibawalah ke rumah. Sampai di rumah, mulailah diadakan sebuah pengumuman bahasanya telah meninggal dunia Wak Burhan. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia Wak Burhan karena diserang buaya. Istri dan anaknya lainnya pun menangisi atas kematian suaminya, yaitu Wak Burhan. Anaknya menangis sejadi-jadinya, yang lebih terpukul, lebih shocknya lagi, anak pertamanya ini, Wak, sampai dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Karena di depan matanya lah dia menyaksikan meninggalnya bapaknya karena diserang buaya. Sampai tertunduk ketika warga sudah mulai ramai untuk mulai mengurusi mayat dan mulai mengafani, dan mulailah dimandikan, dikafani, dan akan sholat karena dalam keadaan tubuh yang separuh. Istrinya pun menjadi jatuh pingsan dengan melihat keadaan suaminya yang meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Setelah kejadian serangan buaya tadi, Wak, setelah itu dikuburlah Wak Burhan ini dalam keadaan ya masih dalam tanah pun becek ataupun basah karena masih musim penghujan. Disinilah mulai sebuah teror harwa gentayangan dari Wak Burhan menghantui kampung setempat, Wak. Awalnya pengetahuan ini, Wak, arwah yang mengetahui arwah gentayangan Wak Burhan ini salah satu pekerja kelapa sawit sedang ingin mengegrek atau membersihkan dahan-dahan pelepahnya, pelepah kelapa sawit itu, Wak. Asik lah. Tanpa dia sadari sudah mulai maghrib. Nah, saat dia udah mempersiapi mau pulang, Wak, dengan memakai kereta bututnya, ya kan, Wak, ya kan? Dia ingin meninggalkan lokasi. Nah, saat dia ingin menaikkan barang-barang bawaannya ke kereta butut tadi, seketika dia mendengar suara orang jeritan, "Tolong! Tolong!" gitu. Dia bingung, Pak. Dia tengoknya ke belakang, kok nggak ada orang gitu kan. Tapi tetap tolong, tolong. Dengan rasa penasaran, seorang pekerja ini mulai mencari sumber suara tersebut. Saat sampai di pinggiran sungai, dia menjadi kaget dan menjerit, Pak. "Hantu!" katanya. Larilah dia. Dilihatnya lah arwah gentayangan Wak Burhan tadi dengan tubuh yang separuh. Bagian ke bawah lah mulailah berceceran kecap-kecap dan saus-saus warna merah dari tubuh pinggang ke bawah, seperti yang kejadian diserang oleh buaya. Dengan tangan gini manggil pekerja tadi, "Tolong, tolong," gitu. Ya, Wak, pikir aja lah, kalau melihat dalam keadaan kayak gitu, bisakah Wak bertahan berdiri melihatnya? Sama seperti pekerja tadi, Wak. Langsung lari meninggalkan kereta dan barang-barang kerjanya tadi. Saking takutnya dia tidak memperdulikan lagi kereta. Sampai itulah mulai heboh bahasanya ada arwah gentayangan kakek tua yang diresang dan digigit oleh buaya. Nah, Wak, sejak kejadian itu, Wak, mulailah teror arwah gentayangan kakek Wak Burhan ini. Setiap warga yang kesorean
bekerja di kelapa sawit di pinggir sungai. Mereka pun dihantui selalu dengan jeritan dan hantu kakek Wak Burhan ini. Sampai warga pun tidak berani untuk pergi beladang sampai jam 5 sore. Karena gini Wak, walaupun jam 5 sore, jam 4 sore itu masih sore dan masih ada matahari, tapi Wak namanya di ladang sawit, cuaca ataupun hawa itu menjadi lembab dan agak gelap. Karena apa? Cahaya matahari terhalangi dengan daun-daun atau pelepah kelapa sawit. Jadi para pekerja hanya berani sampai jam 3. Kejadian ini tertimpa oleh Wak Olot. Wak Olot biasanya kan pergi ke mancing di sore hari. Nah, saat Wak Olot dan teman-temannya pergi memancing, Wak, mau menaiki kapal boot, dia melewatilah, kebetulan ini nggak hujan gitu kan, melewati lokasi atas kejadiannya tewasnya Wak Burhan tadi yang diresang oleh buaya. Padahal mereka sudah mengetahui kejadian ini dan mengetahui adanya arwah gentayangan dari Wak Burhan, tapi mereka nyantai Wak, dibilangnya nggak ada itu katanya kan. Mereka pun asik berjalan. Untuk barang bersiapinya Wak kan beli apa dulu, apa namanya, si bahan bakar, beli bahan bakar solar untuk mesin bootnya. Nah, saat dua temannya ingin membeli solar di suatu warung yang di pinggir sungai, di ujung itu Wak, dengan nyantai mereka berjalan. Tiba-tiba saat mau sampai menujunya ke warung tadi, mereka mendengar suara jeritan seperti yang sama oleh pekerja sawit tadi. Tolong, tolong gitu. Mereka pun berpikir berdua ini, Wak. Tengok, saling pandang, ya kan, Wak. Siapa? Begitu kan? Gak tahu aku, boy, katanya kan. Kau dengar suara itu? Dengar, katanya. Tolong, tolong. Suaranya itu ya namanya suara orang tua kan, serak-serak gimana gitu kan Wak, ya serak-serak menyeramkan lah. Tolong gitu kan. Dibilang lah sama kawan satu ini, kita cari dulu, mana tahu nih ada orang yang kecelakaan, entah terjadi apa-apa. Ayo dicarilah sama kedua orang tadi nih Wak, sumber suara tadi. Nah, sedang mencari keliling, tapi suara ini kadang timbul, kadang tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang ada, kadang nggak ada, antara ada dan tiada. Kadang sayup terdengar, kadang tidak terdengar. Sampailah di pinggiran sungai. Kawannya gini, dari sini suaranya tadi. Nah, ketika mau balik lagi Wak, karena di pikiran nggak ada, terdengar kembali suara tadi. Tolong, katanya. Gitu dua-dua menoleh ke belakang. Terkejutlah mereka dengan rasa ketakutan yang sangat tinggi Wak. Hantu, katanya. Yang satu bisa lari, yang satu pingsan di tempat. Mereka melihat arwah gentayangan Wak Burhan dengan tubuh yang separuh ke bawah sudah tidak ada. Dengan tadi Wak yang saya katakan tadi, udah kecap dan saus berceceran dari pinggang itu Wak, bertumpahan kecap dan saus warna merah tadi. Dengan muka yang sudah pucat basi atau putih pucat basi Wak, bayangin aja, dengan tangan gini Wak. Nah, udah gitu dia Wak kan. Yang satu pingsan Wak, yang satu lari lah, lari nggak jadi beli bahan bakar tadi. Sampailah tampak Wak Olot tadi yang sudah duduk nyantai di boot tadi. Loh, kenapa kau nggak jadi beli? Dengan tergagap dan tergagu-gagu dan terpatah-patah, suara yang mengatakan, Wak, ada hantu Wak Burhan, katanya. Di mana? Nggak ada itu katanya. Iya Wak, itu. Nah, kan, kawannya kita sebut aja namanya Panjul, ya kan? Panjul Wak pingsan di sana. Kau ada-ada aja, kau tinggal kawan kau. Dah ya, ayo. Kau tunggu sini ya. Nah, mereka kan kalau mancing itu Wak biasa berenam. 5 supir atau driver bootnya. Jadi 5 lah para pemancingnya. Jadi suruh tinggalnya tadi 2 tadi orangnya tadi, ya kan? Kawan mancingnya sama supirnya suruh tinggal di nunggu di boot. Jadi Wak Olot menemani ini Wak.
Dia bilang, ini itu Wak, katanya si Panjul. Dilihatnya Wak Olot tadi memang pingsan. Loh, mana hantunya? Nggak ada arwahnya, mana? Di situ tadi Wak, di pinggir itu, katanya. Nah, udahlah, ditarik aja lah si Panjul tadi, Wak. Nah, disadari, Wak, disiram air, bung, ditepuk-tepuk lah mukanya tuh. Sadarlah dia kan. Gitu dengan sadar, hantu, katanya. Dipukul lagi lah sama Wak Olot pipinya, pak, katanya kan. Sadar kau? Sadar baru bilang, ngucap kau, ngucap. Dikasihlah air minum. Dia itu dibilangin, apa yang kau tengok? Arwah Wak Burhan tadi di sini, katanya. Wajahnya itu pucat basi, pucat pasi. Kayak cuman dibilang kalau Cina kan putih gitu kan. Ini makin pucat lagi dari Cina itu, Wak. Dibilangnya, ini Wak, tubuh ke bawahnya itu sudah netes lah kecap dan saus merah itu. Tes gitu, Wak. Dibilangnya, tangan dia ingin menggapai kami gini. Aku nggak tahan, pingsan. Udah ada, ayo. Pergilah mereka ke warung. Nggak berapa lama dari situ. Sesampai di warung tadi, mulailah Wak Olot dan kedua ini membeli bahan bakar. Dan ditanyalah sama warung tadi, mau kemana nih, Wak? Biasa, ke bawah. Nggak takut nih, Wak? Takut apalah, kami mau tutup ini. Cepat, berapa liter? Biasa tuh 2 jerigen isi, katanya. Sampai kalian cepat-cepat tutup. Wah, ngeri, Wak, di sini udah. Itu arwah dari Wak Burhan tadi udah kadang di belakang rumah kami nih, katanya. Jerit, minta tolong. Makanya kami mau tutup ini. Disitulah baru Wak Olot menyadari bahasanya arwah gentayangan Wak Burhan tadi memang nyata, memang ada, suka mengantoi dan menakuti warga sekitar dekat perkebunan kelapa sawit, tepatnya di pinggir sungai itu tadi, Wak. Di Wak Olot pun udah berangkat, ya kan, nggak peduli, ya kan. Nah, saat mereka mau menuju kapal but ini, Wak, udah mententeng bahan bakar tadi lah 2 jerigen, ya kan, untuk persiapan memancing di malam hari dengan memakai kapal but tadi. Nah, udah melewati ini warung tadi, udah mulai tutup ini. Yang punya pun udah mulai pulang ke rumahnya. Nah, warung ini kan biasanya bukanya sampai malam, sampai pagi pun kadang. Situ ada partai tua lah namanya di pinggir sungai, ya kan. Udah tutup, Wak Olot dan dua ini pun udah berjalan menuju ke kapal boatnya. Nah, kira-kira 20 menit lagi mau ngisi bahan bakar ke ini mesin tadi, Wak, mesin kapal boat tadi, terdengarlah oleh mereka semua suara itu tadi, tolong. Mereka semua berenam bingung, Wak. Loh, ada yang minta tolong, Wak. Datang si yang namanya tadi si Wak Panjul tadi. Nah, itu dia. Wak Olot taulah, namanya Olot ini orangnya jogal, ya kan. Dibilangnya nggak ada tuh hantu. Ayo kita cari, kata Wak Olot. Jangan Wak, kami nggak berani. Udah, tinggal kok di sini, katanya. Bingung lah kawannya ini. Kalau ditinggal takutnya didatangi di atas kapal, ya. Mereka pun berenam naik ke darat. Udah selesai ngisi bahan bakar tadi, mencari asal suara tadi. Ditelusurilah pinggir sungai tadi. Dia bilang, Wak, udah, aku di depan. Dicabutlah parang tadi untuk mencari arwah gentayangan dari Wak Burhan tadi. Beberapa menit udah mau menjelang maghrib nih, padahal, Wak, udah mau azan gitu kan. Nah, ketika di pinggiran tadi itu ada pohon kelapa sawit yang pas di pinggir sungai ini. Disitulah sumber suaranya. Tolong, katanya. Seketika itu Wak Olot ini, Wak, berhenti. Diperhatikanlah dulu pertamanya, bener nggak ini yang orang ini minta tolong, gitulah. Lambat laun, arwah gentayangan Wak Burhan tadi lama-lama dia seperti merayap gitu, macam kayak merayap tangan jalan gini, mulai ke darat. Mulailah dia menongol atau keluar dari belakang pohon kelapa sawit ini.
Wak Olot pertama kaget. Apa itu? Katanya gitu kan. Lihat dia, Wak, dengan wajah yang tadi pucat pasi tadi, putih pucat pasi, dan separuh badannya tadi mengeluari kecap-kecap dan saus warna merah yang meleleh-meleleh. Kelima kawannya ini udah nggak berani lagi melihatnya. Mau ditinggal Wak Olot tapi nggak berani, nanti dimarahi Wak Olot kan gitu. Wak Olot mencabut parang. Kau ganggulah kami, ya kan? Kupukul kau pakai ini, katanya gitu. Malah diancam, tolong, gitu aja. Dibilang Wak Olot, kau Burhan ya? Gitu. Tolong, namanya hantu diajak ngomong ya nggak ngerti ya kan, Wak. Waduh, datangi, katanya. Dengan rasa takut dan berani takut berani, dan berani takut, kelima kawan Wak Olot tadi pun mengikuti Wak Olot dari belakang untuk mendekati hantu gentayangan dari Wak Burhani. Semakin mendekat, parang Wak Olot tadi mulai diginikan. Tiba-tiba arwah gentayangan ini menghilang. Seketika baru dibilang Wak Olot, ini ada sesuatu nih berarti nih, katanya gitulah. Ya udah nggak usah jadi mancing, kita pulang, kita menuju ke rumahnya, kata Wak Olot. Akhirnya udah beli bahan bakar, diisi ke mesin. Tidak jadi mereka mancing, padahal mereka ingin mancing untuk biasa di kampung kami itu, Wak. Kalau mancing kalau nggak ada isi nggak semangat gitu, karena mencari mana yang mendapat ikan baung yang terbesar, itulah yang menang. Mulailah Wak Olot dan kelima kawan ini mendatangi rumah Wak Burhan, mendiang Wak Burhan tadi. Diketoklah pada malam itu juga, Wak. Nggak ada nunggu besok Wak Olot, orangnya gitu, didatangi, diketoknya. Assalamualaikum. Dibukalah sama istrinya dalam masih masa berkabung, dalam wajah yang masih kesedihan. Apa, Wak? Katanya. Boleh nggak masuk? Masuk, Wak, katanya. Masuklah ke 6 orang yang tadi. Ceritalah dalam cerita. Ditanyalah sama Wak Olot, suamimu memang kejadian kemarin ya, suamimu? Iya, Wak. Siapa yang melihatnya? Ini anakku yang nomor 1 ini, paling besar. Ditanyalah anaknya tadi kan, gimana kejadian. Diceritailah sama anaknya tadi semua kejadian dari awal sampai akhir, sampai anak ini pingsan. Dibilang, jadi waktu dimandikan gimana? Nggak tahu kami, Wak, katanya. Nah, siapa yang mandikan? Katanya. Itu Wak sebelah, katanya. Kenapa, Wak? Bapak kau ini gentayangan, kata Wak Olot, ya. Pasti ada salah dalam ini nih, memandikan atau menguburkan ini, katanya gitu. Makanya arwahnya masih gentayangan. Ayo kita ke rumahnya, tanya. Ditelusuri lah, pokoknya ditelusuri kenapa arwah gentayangan ini mengganggu dan tidak tenang di alam sana. Itulah prinsip Wak Olot. Diajaklah anak pertama tadi untuk mencari rumah yang mandikan saat mau dimandikan, waktu udah mau dikubur lah gitu, ya kan, Wak. Nah, singkat cerita, Wak, mereka pun sampai pada tetangga dalam jarak 4 rumah dari rumah Wak Burhan tadi. Nah, diketoklah malam itu juga, mau diselesaikan sama Wak Olot. Diketok, Assalamualaikum bang, katanya. Dibukalah. Nah, kita sebut aja Wak ini namanya Wak Diki, ya kan? Dibukalah sama Wak Diki. Ada apa, Bang, rame-rame nih? Nggak apa-apa, boleh kami masuk? Masuk, Bang. Masuklah 7 orang tadi, yang termasuk anak dari mendiang Wak Burhan tadi. Sesampai di dalam, Wak Burhan Wak Olot langsung menanyai tata cara waktu memandikannya. Ternyata waktu mandikannya itu tidak semua dibersihkan, karena mereka melihatnya cuman nggak sanggup melihat dalam posisi tubuh yang tidak utuh. Nah, jadi ada beberapa bagian yang tidak sempurnakan, dan saat dikafani dan dimakamkan pun tidak sempurna. Di situ Wak Olot marah. Besok kita gali kuburnya, katanya gitu. Harus kita ulang kembali, kata Wak Olot. Kenapa, Bang? Katanya. Kau nggak tahu rupanya dengar cerita. Kami tadi udah ditakut-takuti tadi. Nampak di mataku arwah Wak Burhan tadi. Gentayangan, katanya gitu. Setiap pekerja sawit
pasti ditakuti oleh arwah gentayangan dari Wak Burhan tadi. Dah Wak, mulailah mereka bersepakat untuk esok hari membongkar ulang kuburan dari Wak Burhan. Singkat cerita Wak, setelah kuburan dibongkar, diulang kembali cara memandikannya dengan benar, dan cara mengapanya dengan benar, dan cara menguburkannya dengan benar. Maka semenjak selesai acara pemakaman kedua setelah dibongkar itu, bilang Wak Olot lah, kita harus membacakan di sini Al-Fatihah dan Yasin di kuburan ini, dan keluarganya harus membacakannya. Jadi mereka pun tidak meninggalkan begitu saja. Setelah dibacakan Yasin dan surat-surat lainnya, mereka pun baru berpulang dan dibilang, kalian di rumah nggak kalian baca-baca, kalian nggak kirim doa, kalian doa, katanya gitu Wak Olot. Udahlah, mulailah dia buat acara tahlilan. Semenjak acara tahlilan dan diberikanlah kirim-kiriman doa dari keluarga, dari warga, dan arwah Wak Burhan ini pun tidak jadi gentayangan lagi, tidak menakut-nakuti lagi, tidak pernah lagi menampakkan dirinya untuk menakuti warga para pekerja kelapa sawit. Semenjak itulah kejadian diwanti-wanti bolak-balik sama Wak Olot, kalau banjir jangan ada yang berladang, daripada beladang nyawa pun hilang, dibilangnya. Karena apa? Sungai di belakang sana itu sungai dua, kalau udah banjir buaya banyak naik ke darat, dibilang Wak Olot. Nih kan? Ya Wak, semua warga pun udah diwanti-wanti. Setiap hujan, mulai musim penghujan, banjir, tidak ada boleh satupun yang bermain ke belakang di pinggir sungai, tepatnya di kebun kelapa sawit masing-masing. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri saat ini dalam judul ya, Arwah Gentayangan Kakek Tua yang Diresang Buaya. Cerita ini sebenarnya sangat dibilang menyeramkan kalau kita melihat sendiri gimana keganasan buaya menyerang manusia. Karena di kampung kami masih banyak buaya-buaya muara yang liar. Ketika mulai banjir, mereka pun mulai masuk ke darat, naik ke darat untuk menyerang manusia yang sedang coba-coba pergi ke ladang. Semoga cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami kali ini dapat menghibur para wawak di sana semua di dalam menemani atau melakukan aktivitas di malam hari. Daripada bingung, tonton aja cerita horror story kisah nyata dari M360 channel ini. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story, sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya yang lebih menyeramkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Inti dari cerita ini Wak, jangan pernah kita menyepelekan dalam keadaan apapun mara bahaya yang selalu mengintai. Karena apa? Jika kita selalu menyepelekan atau mengentengkan atau gimana dibilang bahasa apanya itu Wak, sepelelah dengan situasi yang gawat. Ingat Wak, hari naas, hari apes, hari sial itu kita tidak tahu Wak. Karena apa? Bahaya selalu mengintai kita kalau kita tidak waspada. Jadi dari cerita ini Wak, jika kita hujan atau di pinggir sungai, kita tinggal di era pinggir sungai dan mulai banjir, jangan coba-coba bermain di pinggir sungai. Karena apa? Buaya mengintai kita. Buaya ini nggak kenal Wak, yang penting lapar makan. Baik manusia, kambing, lembu yang nampak dia di pinggir-pinggir sungai dimakan Wak. Jadi hati-hatilah kita bermain dengan buaya. Walaupun buaya adalah binatang buas yang bisa dijinakkan, tapi jika dia udah menyerang, tewaslah dengan keganasan giginya yang tajam. Oke Wak, sampai ketemu di cerita horror story, sebuah kisah nyata dari aku alami sendiri selanjutnya. Oke Wak, bye.